Bahas apa ya? Sebelum itu kita perkenalkan dulu yuk. Oh iya, perkenalkan, nama aku Fatih Syafir Mugis. Aku Amira Iktisama. Di episode kali ini kita akan membahas tentang kunjungan ke DPD. Di sebelah kanan aku sudah ada ketua OSIS kita yaitu Fatir Idris Kasyafani Mofik. Dan di sebelah kiri aku udah ada ketua MPK. Nara Merah Azarin. Nah, aku mau tanya nih, menurut kalian apa manfaat dan fungsi berkunjung ke DPD? Kalau manfaat menurutku secara umum itu kita bisa tahu perbedaan antara DPD dan DPR RI, karena waktu kita kunjungan ke sana dan membaca materi yang disampaikan itu tujuannya masih terfokus dengan DPD dan DPR. Perbedaannya tuh apa aja? Karena untuk saat ini menurut saya tuh masih kadang-kadang banyak siswa yang agak sulit membedakan antara DPD dan DPR. Padahal tugasnya itu jauh. Ya cukup jauh kan. Kalau DPR itu intinya dia mewakili suara seluruh rakyat Indonesia, sedangkan DPD itu mewakili rakyat di setiap provinsi atau setiap daerah. Pas kunjungan ke sana gimana sih menurut kamu? Seru gak? Menurut kita seru sih, seru. Pertanyaan selanjutnya nih, boleh ceritain sedikit nggak sih kalian tuh berkunjung ke sana tuh ada nggak sejarahnya yang kalian ambil dari museum-museum di sana? Pas kita nyampe ke DPD kan itu kita masuk ke gedungnya, kita jalan sedikit tuh ada festival batik tuh. Sama ada kayak jualan parfum dan alat-alat kosmetik gitu. Nah habis itu baru kita berjalan ke ruangan Rapat komite rapatnya. dan panitia. Di ruang rapat komite dan panitia itu kita baru disampaikan materinya, sama ada kayak yaudah pemaparan materi. Jadi maparin sama dua sekretariat DPD-nya. Habis itu baru selesai kita rapat, kita keluar foto-foto bentar, baru kita ke museumnya di dalam gedung Nusantara 1 atau gedung yang oval yang tengah itu yang utama. Nah itu kita ada tour guide-nya, jadi kita sekalian dijelasin di museumnya ada apa-apa aja. Terus di situ di museumnya ada foto-foto tokoh-tokoh demokrasi penting pada era Orde Baru, Reformasi, dan awal-awal masa kemerdekaan, serta awal-awal di mana DPD dan DPR itu dibuat. Oh oke. Seru juga ya ternyata kalau diceritain. Jadi kayak penasaran. Iya, kayak pengen kunjungin juga kan. Kalian juga. Aku mau nanya nih, selanjutnya, menurut kalian pribadi nih, seberapa penting kunjungan OSIS ke DPD kemarin? Menurut saya penting iya, tapi kalau bisa ke sana boleh banget ke DPD, tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, Karena kalau misalnya kita ke sana, jadi kita kan belajar demokrasi atau sistem pemerintahan itu juga bisa dipelajari IPS. Kalau di SMP kan harusnya udah pelajarin ya. Terus kalau di sana selain kita belajar lagi tentang demokrasi dan struktur pemerintahan di Indonesia, kita bisa melihat langsung cara anggota dewan itu rapat, diskusi, cara mereka ambil keputusan. Karena waktu itu kita juga masuk ke ruang rapat paripurna yang sering kita lihat di TV. Ya. Terus juga kita lihat waktu itu ada yang lagi rapat. Iya, kebetulan ada SMA dari Bandung. Menurut kalian nih, hal yang bikin menarik perhatian kalian banget pas kunjungan ke DPD itu apa aja sih? Menurut aku itu pas kita ke museumnya, nah itu kan ada tayangan di TV videonya apa aku lupa, tapi untuk kita mendengar videonya itu kita harus pakai headphone dulu dan aku coba dan itu suaranya jelas. Nah terus satu lagi menurut aku menarik juga, kita bisa nulis harapan kita ke DPD dan ditempelin di dindingnya. Kalau menurutku yang menarik pas aku masuk ke ruang rapat paripurna, terus juga ada semacam sama kayak tadi yang harapan ke DPD, tapi bedanya ini sticky notes buat orang-orang yang pernah ngalamin masa reformasi 1998. Ada di museum DPD-nya itu di depan, pas ada foto-foto sejarah DPR gitu. Itu banyak banget pengalamannya, ada yang merasa banyak ya, kebanyakan yang pasti kelam pengalamannya gitu sih, menarik.
seru juga ya, kayak merasain gitu ya kan. Iya. Oh iya, pelajaran yang dapat kalian ambil nih setelah kunjungan ke DPD itu apa aja sih? Kalau untuk aku sendiri ya, kalau untuk aku sendiri pelajaran yang bisa aku ambil itu gimana caranya, kan sekarang kan lagi boomingnya tuh RUU TNI. Nah waktu itu aku nanya gimana sih cara si RUU ini dibuat dan disahkan. Ternyata tuh prosesnya lumayan panjang, dari pengusulan yang bisa dari rakyat, presiden atau DPR itu sendiri, terus pembahasan, terus rapat, pengesahan, baru di undang-undangan. Selain itu juga kita bisa belajarin cara dewannya itu berdiskusi, bekerja, dan cara ngambil keputusannya. Itu sih pokoknya. Oh, Oke, aku mau nanya nih, kalau makna dan dampaknya nih dari kunjungan OSIS dan MPK ke DPD kemarin itu apa nih? Maknanya, kalau makna menurutku yang bisa aku ambil dari kunjungan kali ini, OSIS MPK 18 SMPN 182 bisa lebih termotivasi untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan jujur. Terus juga bisa belajar berdemokrasi lagi biar lebih aktif dalam organisasi sekolah ataupun di luar kayak Karang Taruna dan organisasi keagamaan seperti keagamaan lainnya gitu. hal yang bikin kamu sendiri tuh termotivasi setelah kunjungan ke DPD? Kalau menurut aku pribadi, aku jadi lebih bisa termotivasi buat belajar menjadi pengurus OSIS yang lebih bertanggung jawab dan jujur lagi. Sama biar lebih punya rasa semangat untuk berkontribusi di organisasi-organisasi sekolah gitu. Menurut aku, nggak tahu kenapa setelah kan kita di DPD kan delegasi ya. Nah itu anggota kita tuh pada aktif bertanya atau aktif menjawab, terus itu aku senang banget dan aku bangga banget sama mereka. Jadi aku lebih semangat untuk rapat. Oke. Berarti termotivasinya buat rapat nih dari DPD. Saya waktu sudah berjalan, berakhir sudah podcast kita hari ini. Semoga cerita hari ini bisa menginspirasi teman-teman semua, teman OSIS dan MPK, juga teman-teman pelajar. Aku Amira Ibtisama. Dan aku Fathi Syafimuddin. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa subscribe YouTube SMPN Negeri 182 Jakarta Dan Serdadu Creative Center. Sampai jumpa di episode selanjutnya.